Sebuah kisah tentang kakek tua yang menghamili 21 wanita di desanya. Dan secara kebetulan hamil bersamaan di waktu itu. Sebut saja dia Udin. Udin adalah kakek tua yang berumur 60 tahun. Dia tinggal di sebuah desa yang mayoritas orangnya sudah lama sekali mengabaikan tentang perihal keagamaan. Dan mayoritas orang di desa itu hanya mementingkan untuk mencari harta. Kakek Udin bekerja sebagai buruh persawahan yang juga milik warga terkaya di desa itu. Hidupnya tak menentu dan juga pas-pasan. Kakek ini juga sudah menduda bertahun-tahun. Di suatu ketika, di saat kakek ini sendirian, kakek ini bermimpi aneh. Muncul sosok makhluk gaib yang menghampirinya dan ingin ikut mendampingi hidupnya. Sebenarnya, kakek Udin menolak tawaran makhluk itu. Namun, makhluk itu memaksa untuk masuk ke dalam raga kakek Udin. Kakek Udin adalah tipe orang yang kurang percaya diri dengan kondisi fisiknya. Namun, setelah kejadian dalam sebuah mimpi yang pernah dimimpikan, kehidupan kakek Udin pun berubah. Semula kakek Udin yang hidupnya kesepian, kini banyak sekali wanita yang mengejar-kejar kakek Udin. Kakek Udin heran dan bingung apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya dan kenapa para wanita mengejar-ngejarnya. Padahal kakek Udin sudah tua dan juga kondisi fisik yang sudah mulai melemah. Di suatu hari, kakek Udin pergi mencari sebuah informasi tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Namun, tidak ada yang menjelaskan dan malah banyak yang mengejek kakek Udin. Dikira kakek Udin hanya mengarang sebuah cerita. Dan kemudian kakek Udin mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang ada dalam dirinya. Dari seorang anak kecil yang berkata kalau di dalam diri kakek Udin ada hantu yang menyeramkan. Kemudian kakek Udin merenung dan berpikir. Juga mengingat-ingat kejadian-kejadian yang pernah dia alami. Khususnya tentang mimpi bertemu dengan makhluk gaib yang ingin ikut mendampingi hidupnya. Dan dari situ, kakek Udin meyakini bahwa penyebab perubahan hidupnya berasal dari mimpi itu. Ternyata kakek Udin yang nampak mempesona di depan para wanita. Sekali berkata wanita itu langsung kelepek-kelepek dan menempel bersama kakek Udin. Semula kakek Udin ragu dengan apa yang telah diperbuat. Kini, kakek Udin mulai menikmati apa yang telah terjadi dan menyalahgunakan apa yang ada di dalam dirinya. Kakek Udin mulai menggoda setiap gadis di desanya. Dan secara tidak sadar, hampir semua gadis di desa itu tergila-gila dengan kakek Udin. Warga pun mulai heran dan curiga dengan kakek Udin. Dan beberapa orang juga menyangka kalau kakek Udin menggunakan ilmu pelet. Sampai-sampai sesering mungkin warga mengintai rumah dan tingkah laku kakek Udin. Namun anehnya, warga tidak pernah menemukan tentang bukti-bukti yang dituduhkan kepada kakek Udin. Warga yang mulai kesal dengan perilaku kakek Udin akhirnya mengucilkan kakek Udin dari pergaulan. Namun hebatnya, walaupun kakek Udin kini tidak lagi dipekerjakan sebagai buruh, namun masih bisa makan enak dan tidur nyenyak, dan juga sering didampingi para wanita.
Hampir tiap hari wanita bergantian mengirimkan makanan kepada kakek Udin. Sangat luar biasa sekali kakek Udin, bagaikan hidup di dalam surga, yang membuat banyak pria di desa itu merasa iri dengan duda tua itu. Sampai-sampai beberapa pria di desa itu mencoba untuk mencelakai kakek Udin. Namun setiap kali pria di desa itu membuat jebakan, kakek Udin selalu bisa lolos dari jebakan tersebut. Bahkan kini pria-pria di desa itu mulai takut dengan kakek Udin dan menganggap kakek Udin adalah orang sakti. Hampir setiap kali kakek Udin melancarkan aksinya, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya sasaran yang dituju. Nyaris setiap malam kakek Udin menyelinap dan masuk dari jendela kamar para gadis-gadis di desa itu dan melakukan adu penalti dengan gadis desa itu. Anehnya juga, kakek Udin menjadi pria perkasa yang bisa memuaskan nafsu gadis di desa itu. Pria tua berusia 60 tahun itu kini nampak perkasa. Walaupun kondisi fisik terlihat tua, namun kekuatan dan kecepatannya melebihi pria yang berusia muda. Warga yang semakin heran dan bingung, dan para perjaga di desa itu juga semakin kesal karena tidak bisa mendapatkan gadis yang mereka idamkan. Sampai-sampai ada beberapa warga yang meminta bantuan kepada dukun sakti untuk melihat ketidakwajaran dan kejanggalan di dalam diri kakek berusia 60 tahun itu. Namun anehnya, sesakti apapun dukun itu tak mampu menerobos tabir-tabir yang dimiliki kakek Udin. Dan banyak dukun-dukun yang menganggap kakek Udin normal saja, seperti manusia biasa. Beberapa bulan kemudian, kejadian aneh melanda desa itu. Ternyata ada 21 gadis di desa itu hamil bersamaan. Dan semua gadis itu menyebutkan bahwa kakek Udin pelakunya. Tidak hanya itu, para gadis itu juga berkata mereka merelakan tubuhnya untuk dinikmati kakek Udin. Warga desa dan para pria perjaka di desa itu semakin kesal kepada kakek Udin dan ingin menghukum kakek Udin atas perbuatannya. Akhirnya warga rame-rame mendatangi rumah kakek Udin yang cukup mengesankan. 21 gadis yang hamil itu menghalau warga yang ingin menghukum kakek Udin, yang membuat warga mengurungkan niatnya. Kemudian warga memutuskan untuk menikahkan 21 gadis itu dengan kakek Udin dengan syarat jangan ada wanita lain lagi selain 21 gadis itu. Sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali, yang akhirnya kakek Udin melangsungkan sebuah pernikahan dengan 21 gadis dengan sederhana tapi mengesankan. Beberapa bulan kemudian, sebelum gadis-gadis itu melahirkan, kakek Udin meninggal dunia dengan kondisi yang memang sudah tua. Beberapa warga yang memiliki dendam dengan kakek Udin mengusulkan agar kakek Udin tidak dimakamkan di tempat umum. Akhirnya, kakek Udin dimakamkan di belakang rumahnya. Setelah kematian kakek Udin, kondisi desa itu aman, tentram, dan damai. Namun, beberapa bulan kemudian, kejadian janggal keluar kembali. Ada beberapa orang yang memanfaatkan makam kakek Udin sebagai ajang ritual tempat pesugihan yang mirip dengan kolor hijau. Tapi kali ini lebih mengerikan lagi. Tidak hanya gadis, bahkan semua wanita di desa itu menjadi sasaran dari ritual ini.
Kembali lagi, desa itu dihantui dengan rasa cemas yang berawal dari kakek Udin. Kali ini desa itu dijaga ketat, dan setiap malam warga bergantian ronda menjaga desa. Namun masih saja kecolongan. Sampai di suatu ketika, datang orang yang ahli dalam bidang keagamaan, yang mengarahkan warga desa itu agar kembali ke jalan Tuhan. Sebab musibah dan malapetaka yang terjadi itu adalah sebab kelalaian dan kurangnya keimanan warga di desa tersebut, yang bisa memungkinkan roh-roh jahat masuk dalam diri manusia, dan juga mengajarkan tentang tata cara beragama. Orang tersebut juga membubarkan ritual-ritual sesat yang ada di dalam desa tersebut. Akhirnya, lambat laun desa itu menjadi aman dan tentram. Warga desa pun jadi semakin taat beribadah karena mengingat malapetaka yang terjadi adalah ulah warga itu sendiri. Semoga kita semua terhindar dari godaan-godaan jahat yang sering membisikkan di dalam jiwa manusia. Dan semoga kita tergolong orang yang mau berpikir dan merenung dari kejadian yang telah terjadi.